Jadi ada adat ini dulu banget tapi ya kalau misalnya dua orang nih, terus mereka mau menikah, tapi mungkin yang satu meninggal duluan atau gimana gitu, itu mereka bisa dinikahkan dalam arti mungkin yang sudah tidak ada dipanggil lagi untuk dinikahkan sama si yang masih hidup. Ada yang namanya pernikahan arwah tuh ada mantra-mantranya, itu juga nggak bisa karena kalau nggak nanti kepanggil beneran kayak gitu-gitu kan. Jadi ada beberapa yang nggak disebutin. Gitu. Cuman secara ritual benar. Halo Tribuners, balik lagi di konten Si Paling Seleb sama gue Bayu Indra Permana. Dan di depan gue udah ada Morgan Oi dan Brigita Cynthia. Teman dulu dong. Asik. Selamat datang Morgan sama Kak Gigi di Si Paling Seleb Tribunius. Mantap. Terima kasih sudah diundang sini. Jadi mereka ini adalah dua dari cast film Pernikahan Arwah, The Butterfly House. Ya. Kenapa ada The Butterfly House-nya? Karena sebenarnya judul awalnya tuh The Butterfly House gitu. Cuman untuk lebih menspesifikasikan si filmnya ini akhirnya dibikinlah Pernikahan Arwah The Butterfly House gitu. Kayak ada judul Indonesianya juga. Kita mulai dari apakah bercerita tentang apakah film Pernikahan Arwah The Butterfly House ini? Tentang pernikahan arwah. Tentang apa ya? Cuma baru dikasih lihat tuh soal ketakutan karakternya. Sebenarnya film ini akan dibuka dengan karakter saya mau memerankan Salim. Salim ini akan melangsungkan foto session pre-wedding sama calon istri yaitu Tasya yang diperanin sama Zulfa. Jadi pada saat kita lagi mempersiapkan pre-wedding session, karena kan nggak gampang ya, jadi pre-wedding session ketemu vendor segala macam. Ternyata Salim juga harus pulang ke kampung kota kelahiran leluhurnya, keluarga besarnya di Lasem. Karena ada satu hal yang bersifat urgent yang harus dia selesaikan gitu. Jadi ya udah di tengah sibuk persiapan ya udah Salim berangkat dulu, nyelesain dulu. Terus tiba-tiba di sana Salim nggak bisa pergi. Jadi dia mau nggak mau memindahkan sesi pre-weddingnya ke Lasem tersebut karena jadi Salim dari kecil ini udah tinggal di Jakarta. Jadi pada saat dia pulang juga dia nggak tahu menahu soal keluarga besarnya seperti apa. Karena gitu ya. gapnya jauh banget ya. Gapnya jauh banget gitu. Ternyata memang ada rahasia yang pelan-pelan terkuak sehingga ya udah terjadilah film ini gitu. Dan ya itu harus berjibaku dengan semua challenge dan obstacle yang ada. Ya, dengan obstacle yang tiba-tiba muncul di hadapannya Salim. Oke, berarti Morgan sebagai Salim. Sebagai Salim. Sebagai karakter seperti apa Salim? Salim ini orang yang cukup gentle, bertanggung jawab dan sangat protektif sebenarnya, somehow. Protektif in a good way tapi. Dan dia juga bisa dibilang cinta banget. Bahasa zaman sekarang bucin ya. Sama Tasya, jadi kayak she's the one. Dia udah menentukan pilihan hidupnya untuk masa depannya bersama Tasya gitu. Tapi di satu sisi ternyata ada kejadian ini gitu yang bikin Salim tuh sibuk mempertanyakan kenapa harus dia dan kenapa harus sekarang momennya gitu. Ketika dia sibuk, ketika dia sudah ingin mempersiapkan masa depan bersama Tasya, tapi ternyata ada hal-hal di masa lalu yang belum terselesaikan di keluarga besar leluhurnya yang menarik dia gitu. Berarti si Salim tuh kayak kena imbasnya lah gitu. Bisa dibilang itu atau? Iya, somehow gitu sih. Walaupun memang jadi bukan responsibility kamu ya. Bukan responsibility sebenarnya, tapi karena memang Salim nggak tahu menahu tentang ini, tiba-tiba dia kayak dikasih tugas gitu loh, kayak ini tugas lo sekarang gitu. Dan tugasnya tuh kayak mau nggak mau lo harus ngerjain. Karena dia last man standing. Iya, di keluarganya ya, di silsilah keluarga memang saya yang terakhir hidup. Maksudnya yang masih hidup sampai sekarang gitu. Kalau Gigi sebagai? Aku sebagai Mehua. Mehua itu adalah seorang perempuan keturunan Tionghoa yang adalah seorang penyanyi terkenal di Jawa Tengah. Mehua ini juga adalah keluarganya Salim, which is leluhurnya kayak buyut-yut-yut-yutnya Salim. Buyutnya aku. Gimana secara karakter gimana sih? Mehua. Mehua tuh apa ya dia? Baik, anak-anak apa sih kayak bukan stereotip perempuan, tapi emang lebih ke stereotip
perempuan tahun segitu, cuman dia tuh tipe anak yang cukup dibebaskan dalam arti lo mau ngapain, mau nyanyi terserah. Karena dulu kan untuk anak perempuan jadi penyanyi tuh AP gitu kan, tapi dia diperbolehkan sama orang tuanya karena emang orang tuanya berada juga. Jadi dia anak kesayangan orang tuanya juga gitu. Makanya tumbuhlah dia jadi anak yang manis. Terus udah gitu juga apa ya? Mungkin bisa dibilang hopelessly romantic juga ya si Mehwa ini gitu. Sangat apa ya? Sangat sayang sama keluarganya. Iya benar, salah sama satunya keluarganya gitu. Berarti kalau dari leluhurnya si Salim itu berarti masih ada hubungan keluarga berarti ya? Ada banget. Ada. Garis langsung keturunan. Iya, garis langsung keturunannya Mehwa. Ya. Oke. Ini budayanya Tionghoa banget atau seperti apakah? Tionghoa banget. Maksudnya seberapa plok-plok apa totoknya gitu? Kalau misalnya kita juga punya tim researcher juga kan, ada seorang researcher juga yang memang interested dan memang tahu banget soal culture ini. Jadi memang dari director, scriptwriter dan semua timnya juga membuat ini jadi sespesifik mungkin, semirip mungkin. Ya kecuali mungkin kayak misalnya ada yang namanya pernikahan arwah tuh ada mantra-mantranya, itu juga nggak bisa karena kalau nggak nanti kepanggil beneran kayak gitu-gitu kan. Jadi ada beberapa yang nggak disebutin. Gitu. Cuman secara ritual benar. Ritual benar karena dijagain juga sama orang. Karena kita syuting di kota Lasem. Lasem itu kan masih banyak kelenteng, masih banyak kepercayaan Konghucu gitu lah ya. Jadi kita masih dijagain ya sama orang warlock sana gitu tentang ritual. Kita banyak bertanya gitu. Berarti nyebutnya budaya Tionghoa apa budaya Chinese itu sama aja? Sama aja sih, cuman mungkin kalau lebih halus, iya aku juga aku ngerti kok. Lebih halus budaya Tionghoa sih. Tionghoa, oke. Berarti seberapa kentalnya di sini yang ditunjukin, mungkin ritualnya aja kah atau mungkin kental banget apa sih. Bahasanya juga ada atau kental banget sih karena memang jalan ceritanya aja udah dari Mehwa sama Salim itu kan memang ceritanya keturunan Tionghoa kan. Jadi memang benar-benar sudah berpusat di mereka gitu loh. Ceritanya sentralnya mereka gitu dan ritual yang kita ambil sebagai judul juga akhirnya pernikahan arwah itu juga memang budaya Tionghoa totok aslinya yang sudah berjalan ratusan tahun. Dan bahkan ada emang kalau di budaya Tionghoa tuh memang ada sangjit, ada tepai kayak gitu-gitu. Ini juga dibawa di sini gitu. Sorry, tadi berarti pernikahan arwah itu sebenarnya juga ada sebutan kayak sebuah ritual gitu kah? Atau sebenarnya cuma judul film yang ritual asli beneran ada ya. Ada dokumentasinya. Kalau secara harfiah pernikahan arwah itu apa? Menikah sama arwah. Serius? Jadi kalau misalnya ada adat ini dulu banget tapi ya kalau misalnya dua orang nih, terus mereka mau menikah tapi mungkin yang satu meninggal duluan atau gimana gitu, itu mereka bisa dinikahkan. Dalam arti mungkin yang sudah tidak ada dipanggil lagi untuk dinikahkan sama si yang masih hidup gitu. Sekarang masih ada lagi itu? Kayaknya udah nggak ini banget ya. Nggak tahu sih untuk praktek sekarang di zaman modern seperti sekarang sih kayaknya udah jarang ya karena kan memang kenapa praktek pernikahan arwah ini marak digunakan zaman dulu gitu karena kan memang zaman dulu kalau misalnya dalam satu keluarga ada cowok atau anak cewek yang belum menikah itu kan kayak bawa malu keluarga besar kan, bawa nama keluarga besarnya jadi malu gitu kayak anaknya nggak married nggak laku gitu ya, gengsi lah gitu. Jadi mau nggak mau salah satu opsinya adalah selain perjodohan kalau misalnya nggak works ya udah pernikahan arwah. Iya. Gitu. Nah kalau sekarang kan kayak kalau misalnya married nggak married kan memang tergantung dari si yang mau married apa enggak gitu loh. Jadi udah nggak terlalu menjadi beban sebuah keluarga gitu. Tapi sorry, kalian berdua emang secara background personal emang ada Chinese ada. Nah, seberapa banyak hal yang baru nggak di film ini yang baru kalian tahu atau emang ini semuanya udah sering kalian jalanin? Bahkan kalau buat aku ritual pernikahan arwah aja aku juga baru tahu. Wow. Gitu sebenarnya. Kalau kakak gimana? Kalau aku udah pernah dengar waktu kecil, cuman detailnya aku nggak terlalu paham, nggak terlalu nyari tahu gitu karena waktu kecil kan kayak denger kata arwah aja udah serem banget. Iya. Udahlah nggak usah dikulik lah gitu karena udah serem banget ngapain gitu. Tapi kalau mengenai step-step ritualnya aku nggak tahu. Jadi baru tahu di film ini. Bahkan berarti film ini Tionghoa itu buat kalian yang juga backgroundnya cukup detail dan cukup detail ya. Gitu buat seneng kita. Sih ya, seneng ada horor yang mengangkat budaya lain gitu, budaya lain. Budaya suku lain atau ras lain di Indonesia gitu. Dan ketika Ridi baca skripnya, kalian melihat
entitas yang dibuat di sini tuh sebaru apa? Kan itu tadi bener belum pernah ada kayaknya yang mengangkat background dari suku Tionghoa buat film horor ya. Kalau film drama kan dulu ada tuh. Kalau film horor belum ada deh. Film horor dulu kayaknya ada nggak sih? Ada Karma, tapi kayak it was like 28 ya. Iya. Kayak udah hampir mau 20 tahun yang lalu. Hampir 18 tahun, 17-18 tahun yang lalu. Dan sekarang dibikin lagi Pernikahan Arwah. Jadi kalau kan entitasnya apa emang entitas yang Tionghoa banget nih sosoknya kan kalau di trailer kan cuma dilihatin bergaun merah kan. Apa emang itu sih udah itu kan red is the color menunjukkan bahwa itu emang hantu atau sosok arwah yang sangat dekat dengan tradisi Tionghoa sih, sangat etnis sih, yaitu baju merah itu. Iya. Berarti emang perempuan bergaun aja yang sekalian sama nih tahu kalau misalkan mungkin di Jawa kan mungkin ada yang hantu sinden misalkan apa gitu kalau most likely kayak gitu sih. Nah, kalau ini sih menurut aku, ini bukan cuma promo doang tapi menurut aku yang menarik dari hantunya Pernikahan Arwah ini adalah the story behind it. So I think you guys have to watch it betul. The story behind ada it. Ada cerita. Jadi nggak serta-merta nggak ujuk-ujuk. Datang nih dia tiba-tiba gitu. Jadi memang ada cerita. Ini sebenarnya story driven sih. Story driven. Jadi seneng ya bisa ada di sini. Iya. Ketika ditawarin kalian udah tahu sedalam ini ngomongin soal etnis Tionghoa atau gimana? Udah tahu projectnya bakalan ada in touch sama tradisi Tionghoa, tapi nggak tahu kalau misalnya ceritanya tentang ternyata seindah ini, sebagus ini, setragis ini. Betul. Dan aku juga sempat research ke Perpustakaan Nasional kan. Oh iya, untuk baca buku-buku yang tahun segitu lagi zaman tahun 43 gitu. Itu Indonesia lagi gimana, terus keadaan di Semarang, di Lasem lagi kayak gimana, di tempat pelabuhan lagi kayak gimana gitu. Aku sempat research ke Perpustakaan Nasional untuk cari-cari buku-bukunya dan menarik banget gitu karena ternyata aku baru menemukan bahwa persebarannya itu tuh memang karena orang-orang tuh pada kabur kan, pada kabur kemana ke Surabaya, ke Semarang, kemana gitu. Itu yang pada kabur ceritanya. Jadi pada mencar semua. Akhirnya jadi beranak cucu di sana dan akhirnya jadi ada Lasem itu dengan kotanya yang sangat indah. Dapat banyak buat untuk karakter si Mehua ini. Kebetulan aku cuman mencari lebih ke perempuan di zaman itu kayak gimana sih? Karena kan pasti secara attitude akan berbeda, terus secara cara bicara, cara duduk juga pasti akan beda. Aku pengen baca supaya aku bisa ngebayangin kayak suasananya seperti apa gitu. Terus bagaimana manusia saling berinteraksi itu kayak gimana? Kayak gitu sih. Pada zaman itu. Pada zaman itu. Oke. Kalau misalkan dalam dialognya medok Semarang kah atau mungkin ada bahasa-bahasa Chinese yang digunakan? Mix banget. Ya? Kalau aku dan ibuku Hokkien. Kalau aku sama ada satu orang Jawa. Tapi kan memang sudah menjadi budaya bahwa kita kan banyak bahasa yang kita pakai gitu kan ya. Jadi kalau aku dua bahasa itu sih. Kalau Salim jadi Salim? Salim kan hidup daerah sekarang, jadi bahasa Indonesia. Indonesia dia nggak ada istilah-istilah. Nggak ada. Oh bukan bahasa, sorry, lebih ke logat. Kalau yang Hokkien bahasa, kalau yang satu lagi logat. Hokkien apa? Hokkien bahasanya. Kayak bahasa daerah. Bahasa daerah benar. Ya kayak bahasa suku Hokkien gitu. Itu berarti kayak yang dilafalkan juga Chinese gitu atau beda. Mandarin sama Hokkien tuh beda lagi. Bacanya panjang beda lagi tuh ya kalau misalnya Mandarin. Jadi kalau misalnya kita kasih contoh, Mandarin itu kayak Indonesia, bahasa persatuannya, bahasa nasionalnya. Tapi bahasa Indonesia kan ada bahasa Batak, Sunda, bahasa perdaerah kan. Nah, Hokkien ini bahasa daerah perdaerahnya gitu. Tapi bahasa nasionalnya Mandarin untuk orang Tiongkok. Yes. Gitu. Belajar lagi nggak berarti? Kalau lagi aku belajar buat lagunya. Oh, ada nyanyi. Karena aku nyanyi juga di sini. Itu penyanyi. Nyanyi lagunya bahasanya Mandarin. Berapa? Creepy. Sumpah iya. Oh, tapi iya. Itu yang ada di trailer. Iya. Oh, itu yang di trailer itu lagunya. Iya kan? Iya kan? Aku juga pas pertama kali denger jadi ada dua versi. Ada versi bahasaku, versi bersih sama versi peot. Iya, kirain kan old school gitu kan. Karena old school kan. Maksudnya kalau vinyl gitu kan suaranya kayak agak peot-peot gitu kan. Yang versi peot aku gak berani denger. Iya, itu creepy banget sih. Takut banget. Itu udah nyeremin tau yang di trailer. Iya kan? Itu gimana yang versi tapi ntar bakal
maksudnya memang bakal ada nyanyi juga di filmnya atau nonton aja. Dia masih sadar. Jangan pancing saya. Kalau syuting berarti di Lasem full. Syuting di Lasem. Lasem Jakarta. Lasem Jakarta ada beberapa part Jakarta. Itu rumahnya itu apa? Set yang dibangun kah atau asli? Itu real set. Itu rumah dari abad 18 ya gitu. Kalau nggak salah. Lama banget pokoknya. Lama banget pokoknya itu rumah salah satu keluarga besar lah di sana. Iya. Oke, dan kosong. Oh. Tapi aman syuting. Aman ya karena kita kan ada selamatan. Kita sebelum syuting kita H-1 kita ke sana semuanya. Bahkan ada yang dari Kelenteng kan. Iya, dari Kelenteng datang mimpin doa kayak kita bikin selamatan lah gitu kayak menghormati lah gitu. Kayak kita mau bikin hajatan lah gitu untuk syuting kan. Kan takut rame segala macam. Jadi kita istilahnya permisi dulu, kulon nuwun dulu. Berarti kalau di film ini entitas yang akan mengganggu cuma si hantu bergaun merah itu? Atau ada banyak arwah leluhur sih ya? Iya, banyak. Karena kan ada yang di trailer kan ada yang apa tuh menghilang-hilang. Iya, arwah leluhur sih sebenarnya. Itu yang ikut ada di situ. Kalau berarti si Tasya itu apakah dia bukan keturunan Tionghoa atau? Bukan. Oh. Karena dari trailer ketakutannya kayak orang asing nih. Iya, bukan clueless. Karena orang Salim aja clueless, apalagi Tasya. Gitu. Kalau buat kalian menyenangkan apa selama syuting film ini? Wah, super menyenangkan. Super fun, super itu menyenangkan. rasanya kayak liburan ya kan? Iya, kayak field trip bersama Paul Agusta. Iya. Lasem. Seru banget. Berapa hari emang di Lasem? Kita 3 minggu ya. 3 minggu lah ya, 21. 3 minggu tuh udah sama nyampe dan istirahat. Iya, 3 minggu. Kalau untuk Salim ada apa perubahan fisika atau apa? Nggak ada sih ya, nggak ada perubahan fisik. Cuman memang ada beberapa scene yang memerlukan teknis, gitu kayak ada sling work dan segala macam. Jadi memang harus ada workshopnya gitu. Ada actionnya juga atau gimana? Nggak ada action, cuman ya ada sling work. Ada Kita harus workshop. Jadi produksi ini tuh sangat-sangat memperhatikan keselamatan dan kesehatan dan kesejahteraan cast and crew gitu. Itu yang paling penting sebenarnya. Karena kita syuting sehat. Terus sling worknya juga tidak langsung on the spot kayak oke, lo di sling ya gitu, enggak. Jadi kita udah Kak Paul udah ini yang memetakan ya. Dan mereka juga berani adjust dalam arti kalau misalnya memang tempatnya tidak kokoh enough untuk diselingin, pindah. Iya, karena kan itu rumah tua ya. Rumah tua yang dari ratusan tahun yang lalu gitu. Takutnya kayunya atau apa, tapi surprisingly kayu zaman dulu kokoh banget. Gila. Bangunannya masih bisa dari abad 18 masih utuh aja. Itu masuk itu luar biasa sih. Iya. Dan maksudnya ini bukan bangunan yang kelihatan kayak beton gitu loh. Maksudnya benar-benar kelihatan berjadul tapi masih sekokoh itu. Bagus banget rumahnya, bagus banget. Pertama kali aku lihat trailer kayak wah megah gitu. Iya, keren. Tapi nyeremin. Tapi nyeremin. Bagian depannya sebenarnya nggak terlalu nyeremin, bagian belakang yang lumayan creepy ya. Oh itu luas banget ya. Ada spot-spot. Iya, ada beberapa spot. Ada sumur. Pada ngumpul. Ada sumur di depan. Tapi kan benar-benar nggak mengalami gangguan apapun. Aku enggak sih. Paling kita ada satu kejadian kayak ada scene di trailer juga. Waktu itu Tasya ceritanya baru nyampe kan. Tasya nyamperin nih, Salim udah duluan. Nyamperin peti. Tasya nyamperin ke rumahnya lah, masuk ke rumahnya pertama kali sambil nyari Salim kan. Itu kan adegannya dia masuk pintu nih. Terus kayak ada somehow angin-angin penyambutan. Nah, pada saat syuting kita ada di sana, lokasi kayak anginnya tuh beda. Jadi pada saat rehearsal sama kamera itu benar-benar kayak ya udah biasa aja, kedap, nggak ada apa-apa, angin biasa aja gitu. Tapi pada saat action tiba-tiba kayak anginnya datang. Itu kayak kita merhatiin gitu, merinding gitu. Iya, datang kayak anginnya tuh somehow kayak mau welcome-in kita gitu, karena itu scene awal kita syuting ya. Hari-hari pertama kita syuting. Betul. Tapi merinding. Iya, merinding orang. Karena tiba-tiba lu bayangin aja kayak tiba-tiba yang nggak ada angin, tiba-tiba pas action ada anginnya dan
daun-daunnya bergerak gitu. Kalau joke-nya sekarang Windnya the Wind is a paid actor kan. Tapi sebenarnya it's very creepy gitu. Banget. Ya kalau mengingat itu nggak di setting ya creepy sih. Betul, ya Itu ya, kan? jadi kita pas di sana walaupun kita nggak ada dalam scene, kita lagi standby di sana. Tapi ya itu ya maksudnya kita berasa anginnya kok Kok keren gini, banget gitu. Maksudnya kok tahu momennya gitu. Iya, makasih deh gitu. Tapi kalian tahu nggak kenapa akhirnya memilih film Pernikahan Arwah ini dibuat itu yang mengangkat budaya Tionghoa itu? Waktu itu pas seingat aku pas kita lagi preskon kemarin, preskon trailer itu penulisnya Mas Arya sempat ngomong bahwa emang karena ritual ini bukan ritual, pernikahan arwah ini sangat interesting untuk diangkat sih gitu, dan untuk diadaptasi gitu. Jadi mungkin akhirnya jadi menyenangkan buat beliau untuk ditulis gitu loh, sama Mas Aldo juga. Kalau dari Morgan mungkin ada pandangan kenapa kayaknya menarik banget budaya Tionghoa dan dari horornya sendiri. Karena kan bisa dibilang horor ini menjadi salah satu komoditi di perfilman nasional kan, box office-nya mereka megang banget dari tahun ke tahun gitu, dan kayaknya sangat menarik ya kalau misalnya kita bisa ngasih varian atau misalnya variasi horor yang beda, sajian yang beda gitu loh, karena sekarang banyak sekali penonton film Indonesia yang sudah mulai pintar-pintar, mereka banyak sekali penikmat film horor gitu, jadi kenapa enggak kita kasih sajian yang beda gitu loh untuk mereka bisa nikmatin gitu loh. Ternyata ada loh ritual pernikahan arwah gitu. Kalau yang ritualnya berarti benar-benar yang secara asli yang dilakukan ya, tahap-tahap tadi ya? Iya, sampai mantra-mantranya juga ya. Iya, makanya waktu itu sempat dibilang juga sama waktu itu kalau nggak salah namanya Biokong ya, sama Biokongnya dibilang juga ini jangan disebut semuanya ya, karena ini mantra beneran. Dan semua properti yang dipakai itu, maksudnya bukan yang dibawa langsung dari, enggak, memang disiapin sama tim art, tapi tetap aja ada seseorang yang melakukan ritual itu dan membacakan mantranya kan gitu, dengan altar yang bener-bener di research juga penempatannya dan segala macam, jadi dijagain. Kalau bisa nggak usah disebutin atau mungkin mumbling aja dengan tidak berdoa gitu. Aku juga ada adegan di depan altar di mana aku harus yang ada di trailer lah pokoknya itu, dan aku pegang 7 dupa, dan 7 dupa itu ada artinya gitu. Gitu juga berarti aku nggak boleh berdoa sama sekali, karena kalau nggak kan jadi permohonan atau jadi apa kayak gitu. Berarti kasarnya palingnya kosong aja lah gitu ya, cuma megang aja lah berarti. Ya udahlah gitu. Jangan enggak. Siap dan rekan ada yang merapal mantra atau dua-duanya? Kenapa gimana? Aku sih nggak ada. Aku nggak ada juga. Nggak ada merapal mantra. Ada satu karakter yang merapal mantra, cuman ya itu dijagain dia supaya. Ya kan kita dari konsultan juga ada Mbak Cici, konsultan kita juga ada do's and don'ts-nya kan. Jadi kayak ya udah kita patuhin aja lah, kalau orang udah ngasih do's and don'ts ngapain kita langgar gitu. Kalau buat kalian sendiri ritualnya itu hal baru kalian ketahui atau sebenarnya waktu kecil-kecil udah pernah? Baru banget. Aku kemarin itu kayak pas syuting kan aku kamu datang ya? Aku datang kan adegan itu, terus kayak wah. Kamu nggak sih kayak pada saat ritual itu kayak ada suara-suara, ada sesuatu yang berbeda. Iya, ada suara-suara. Iya, nggak tahu kayak tiba-tiba ada aja gitu kayak. Karena temanku ada yang bilang setelah adegan itu memang agak ada energi yang berbeda gitu. Tapi mungkin karena dia sensitif ya. Kalau aku nggak, kita kan juga nggak kan. Kayak, tapi berasa aja maksudnya. Iya, berasa energinya tuh beda, energi di ruangan set itu jadi beda. Iya. Dan set itu dipakai sampai malam kan? Iya, set itu sampai malam. Epic sih, tapi seru banget sih. Adegan itu seru banget sih menurut aku. Kayak ritual beneran. Iya. Soalnya tanggung jawab kita juga sama the culture itself. Betul, kalau kita salah atau apa. Karena yang bagian akhirnya pas mendengar cerita tadi itu Degan adalah jangan dibacain semua ya. Iya, soalnya kalau misalnya kita ngasal ritual, takutnya ntar yang nonton yang paham apaan ini film. Tidak riset itu gitu. Iya, jadi kayak itu incantation, ingat gak sih film itu yang kayak dari tadi kita udah baca gitu. Yang jangan dibaca tapi kita baca. Jangan ikut dibaca. Gimana sih? Orang ada di subtitle gitu. Itu sih sebenarnya. Iya. Kalau misalkan buat tantangan sendiri sebagai mewah apa nih Gigi? Selain bernyanyi mungkin yang pasti dari ya kalau dari sisi keaktorannya tubuhnya pasti beda. Kalau kita kan lebih santai, sekarang kan
cewek mau duduknya kayak gimana ya udah terserah gitu kan. Kalau dulu kan semuanya harus lebih poised, semuanya harus lebih represent, lebih anggun lah gitu ya. Lebih anggun kayak gitu-gitu. Terus udah gitu yang paling challenging buat aku adalah nyari suaranya Mehwa. Karena aku kan nyanyi, aku nggak mungkin nyanyi pakai suara Gigi dengan teknik pop dan betul. cara nyanyi aku kan. Cara nyanyinya akhirnya aku dibantu sama Kak Indra sama istrinya pas lagi rekaman untuk jadi suaranya bukan Mas Indra Perkasa. Mas Indra Perkasa dan istri membantu aku pas lagi recording untuk nyari suaranya Mehwa juga. Dengan aku dengar juga referensi lagu-lagu zaman dulu, penyanyi zaman dulu, aku sempat lihat-lihat lebih disyarat-syarat ya Gi ya? Tinggi. Lebih tinggi high pitch ya high mereka pitch ya. banget. Dan high pitch-nya tuh benar-benar kayak everything is in falsetto gitu. Gitu. Makna lagu yang dinyanyiin apa? Sebenarnya Longing for Someone sih. Lagunya gitu. Tapi terdengar kayak itu sih creepy. Emang pas nyanyi harus dibuat di set seperti itu atau tuh pas lagi mixing aja? Enggak sih, karena memang pas lagi nyanyinya liriknya juga seindah itu. Dan buat aku perasaannya selonging itu untuk aku akhirnya bisa nyanyiin seperti itu juga. Jadi ya jadinya kayak semoga muncul di Spotify ya, platform streaming ya. Semoga. Tapi itu bukan single aku jatuhnya, single Mehwa karena bukan suaranya. Tapi biasanya kalau film horor dengan ada soundtrack yang khas, panjang itu sih khas banget sih. Maksudnya itu jadi salah satu terobosan sih ya. Itu ngantar banget sih selama film sih, sama trailer sih. Iya. Terus selain itu apa lagi? Apanya? Tantangan menjadi Mehwa. Mehwa tuh kayak yang di sosmed kayak kelihatan dia yang pakai gaun merah itu kan? Iya, makeupnya juga challenging. Iya. Aku botakin alis itu juga yang Tuhan. Iya kayak zaman dulu ya. Iya, seorang perempuan harus mengorbankan alisnya itu adalah ya kan cewek zaman dulu enggak begini alisnya. Ditipisin yang kayak cuman segaris segitu doang. Mohon maaf nggak bisa pakai makeup aja. Kalau misalnya aku tutup maksud makeup tutup pakai foundation jadi jelek banget gitu. Jadi kelihatan ya. So unnatural, Karena emang udah tebel sih ya. Iya, jadinya kayak ya udah. Merelakan. Iya itu challenge, beauty challenge. Tapi sebenarnya gini, menurut aku challenge-nya jadi nggak terlalu berat karena sutradara kita dan skripnya udah ngasih bahan yang sangat lengkap buat kita mainin sebagai aktornya juga. Kalau kakak apa? Sebagai Salim? Sebagai Salim paling ya apa ya? Karena dia nantinya di skrip itu akan mengalami kayak di persimpangan jalan antara jadi kan dia udah siap-siap membina rumah tangga dan masa depan nih gitu sama Tasya itu tapi di satu sisi dia ketarik nih buat ngurusin hal-hal masa lalu yang belum kelar gitu loh. Nah itu sih yang coba aku obrolin sama Kak Paul sebenarnya kayak Salim ini karakternya mau dibikin seperti apa gitu reaksinya karena kan dia bertanggung jawab kan sama selain sama hidupnya juga sama hidup orang yang dicintainya gitu. Di satu sisi dia juga harus melakukan ritual ini. Jadi keresahan itu yang pada akhirnya ngobrol sama Kak Paul seru banget sih. Jadi kita ada one-on-one session sama sutradara sama Kak Paul tuh benar-benar ditutas dan dikupas habis sih sama Kak Paul mengenai karakter kita, interaksi satu sama lain, sama interaksi ke dalamnya kayak gimana gitu. Karena ya itu dia tantanganku sih itu sih sebenarnya. Kalau misalnya dari fisik sih nggak ada yang berubah karena kita hidup kita adegan Salim itu di dunia zaman sekarang gitu. Cuman ya itu sih kayak pergolakan batinnya Salim, final act-nya gitu. Jadi kan kita ada act 1, act 2, act 3. Itu sih yang dibahas. Jernihnya Salim ngambil keputusan kali ya ke depannya. Sama kan soalnya ternyata pada saat Tasya datang mau nggak mau Salim berusaha nutupin tapi mau nggak mau Tasya konfrontasi. Sebenarnya ada apa sih sama keluarga lo gitu-gitu. Mau nggak mau Salim ngasih tahu. Jadi tuh ada pergolakan batin kayak ya udah Salim juga harus terima kalau misalnya tiba-tiba Tasya kayak oke, gue cabut. Iya. Gitu. Worst case-nya ada ketakutan itu ya. Ada ketakutan itu. Jadi kayak ya itulah pergolakan batin antara gimana sih? Berarti kalau lebih kayak emosional yang lebih ke emosional dan ini salah satu hal yang menarik yang Kak Paul share juga ke kami para pemain dan juga mungkin kru. Sebenarnya rumahnya sebenarnya pemeran utamanya adalah rumahnya. Iya. Because everything happens there. Jadi itu yang kayak
bisa gitu, kita kayak oh iya gitu. Oh semuanya terjadi di rumah itu. Iya, jadi pemeran utamanya adalah rumahnya gitu sebenarnya. Harusnya yang promo rumahnya. Calling nih. Gak mau juga sih sebenarnya kalau disuruh ke sana juga. Itu yang menarik kan, maksudnya hal-hal yang kita belajar skrip mungkin kita baca di rumah, kita pelajarin sendiri, workshop segala macam, tapi ada hal-hal juga yang mungkin kita bisa mendapatkan informasi tambahan baru yang bisa istilahnya yang bisa memperkuat permainan karakter kita gitu loh, kayak oh ternyata kita harus juga berinteraksi sama rumahnya karena memang rumahnya ini yang menyimpan banyak sekali cerita gitu. Berarti bukan cuma sekedar menampilkan set, tapi dia juga mungkin memberikan pembelajaran buat si karakternya. Iya, karena semua karakternya ini semuanya ada bukan craftnya, ada ininya, ada maksud dan tujuannya, ada kaitannya. Jadi semuanya punya fungsi. Jadi nggak cuman kayak misalnya Salim doang atau Tasya doang, terus yang lain tempelan, enggak. Ini semua karakter yang ada di film ini tuh berfungsi. Betul. Berfungsi dan berefek satu sama lain. Betul. Kalau buat Morgan sendiri, apa yang dihadapin si Salim ini relate nggak sama Morgan yang juga punya keluarga Tionghoa? Mungkin dulu di tanggung jawabnya mungkin jauh banget sih. Gak ada tanggung jawab ya, amit-amit gak ada tanggung jawab seperti itu, harus menjalankan ritual warisan leluhur gitu, nggak ada. Cuman kalau misalnya persamaan mungkin sama-sama family man ya, sama-sama dekat sama keluarga, sama-sama sayang sama keluarga. Kalau perbedaan mungkin sama-sama suka mendahului kepentingan dan kebahagiaan orang dibanding kepentingan dan kebahagiaan diri sendiri. Apa sih people pleaser ya gitu? Iya, bisa dibilang gitu. Somehow gitu. Sama aku ngeliat Salim juga ada seperti itu. Berarti kok bisa dibilang film ini juga membawa budaya Tionghoa yang old school gitu ya berarti ya? Atau mungkin yang orang-orang yang belum pada tahu dia dijelasin. Old school sampai new school budaya, maksudnya kalau jatuhnya kan sebenarnya dari dulu sampai sekarang kalau misalnya kita mau ngomongin pernikahan kan ininya mirip-mirip ya, yang tadi aku bilang Sangjit, Tepai gitu-gitu. Di sini juga menurut aku sih dari old school sampai new school semuanya ada. Refreshment sih sebenarnya. Jadi kayak banyak generasi aku sama Gigi atau generasi di bawah kita tuh yang udah tidak terlalu paham sama kulturnya budaya Tionghoa gitu, banyak sekali karena udah mungkin sudah tidak diajarin di rumah, kayak bahasa yang dipakai sama Gigi, bahasa daerahnya juga banyak sekali cindo-cindo yang sudah tidak bisa berbahasa daerah itu. Jatuhnya berbahasa Inggris, bahasa Indonesia paling kan. Iya, jatuhnya gitu. Jadi kayak ini semacam kalau misalnya orang-orang generasi di atas kita mungkin ini semacam mungkin kayak ternyata ada cerita yang menceritakan ini, kayak mungkin bisa nostalgia. Dan juga archive-nya tidak sebanyak itu sebenarnya kan. Generasi baru mungkin bisa kayak ternyata budaya Cindo tuh kental seluas itu gitu. Dan kalian sempat ngobrol sama mungkin orang tua di rumah, ada film kayak gini nih yang berperan jadi ibuku, Cibonita. Dia jadi ternyata kalau nggak salah omanya dia atau tante-tantenya dia tahu itu ritual pernikahan, hidup di tahun segitu. Jadi dia ngobrol dan mereka suka cerita si tante-tante atau omanya gitu, aku lupa. Jadi Cibon tuh dengar cerita dari keluarganya untuk memerankan si Wenling, ibuku, ceritanya gitu. Kalau kalian ada ngobrol-ngobrol nanya-nanya dulu tuh kayak gimana sih? Paling ada sih kayak ngobrol sama orang tua, kayak tahu nggak ada pernikahan awal? Oh iya ada dulu gitu, cuman kayaknya itu kayak cuman desas-desus aja ya, maksudnya soalnya orang tua juga nggak pernah ngeliat secara langsung gitu loh praktiknya ritual pernikahan awal seperti apa. Sempat dianggap tabu juga berarti buat etnis Tionghoa. In some cases mungkin iya kali ya, nggak tahu juga, maksudnya kita bukan juga hal yang suka dibicarakan di halayak. Itu bukan hal yang umum banget ya. Iya. Ini menarik banget berarti kalau sampai dibawa di momen pop sekarang, pop culture sekarang kan. Iya. Itu dia kan, maksudnya kita suka throwback, kita suka ya ini saatnya kita appreciate dengan kultur yang ada. Budaya Tionghoa nih kan jarang banget nih begini kan. Betul. Oke, jadi film ini tayang kapan, Pernikahan Arwah? 27 Februari 2025. Yes. Oke. Sekalian closing dari Morgan sama Gigi. Ketika film ini tayang, experience apa nih yang didapat sama penonton saat menonton film Pernikahan Arwah? Morgan dulu deh. Tontonan yang beda pasti. Oke. Itu
Udah itu. Experience apa yang gini, menurut aku ini agak panjang ya. Kadang-kadang not to disrespect any horror films, tapi menurut aku kadang-kadang horror ceritanya kadang-kadang suka kurang solid, banyak plot holes and everything. Tapi aku bisa bilang bahwa ini ceritanya aku suka banget, solid banget, so it's worth to watch. Oke. Tontonan yang beda. Tontonan beda dan sangat solid lah ya. Oke. Jadi itu dia teman-teman Tribuners, jangan lupa nonton film Pernikahan Arwah The Butterfly House. Yes. Tanggal 27 Februari 2025 di bioskop. Nonton di bioskop, jangan nunggu link bajakan. Nonton aneh-aneh. Ntar kalau udah lewat baru ya. Siapa tahu nanti ketemu kita Cinema Visit ya. Nah, itu dia. Dan kalau nonton aja, nggak usah direkam-rekam, nggak usah spoiler. Kalau mau update ya bisa tiket nontonnya Betul. atau posternya atau pas nanti Cinema Visit ketemu mereka di update itu. Jadi enjoy aja filmnya, nggak usah di update, nggak usah ngasih lihat cuplikan adegannya, itu nggak keren, itu nggak bagus. Jadi tetap support film-film Indonesia. Dan buat Morgan sama Gigi, thank you udah mampir. Thank you so much. Konten si Paling Seleb. Dan buat teman-teman Tribuners, thank you udah nonton konten si Paling Seleb. Jangan lupa tonton terus konten-konten tribun.com lainnya. Bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.